Halo teman-teman, balik lagi di konten ini dari channel Player Receh Story. Hari ini kita bermain di Last Stage atau Stage 3, dimana di sini kategorinya expert ya, diawali di stasiun kereta api. Jadi sambil kita bermain menembak para villain, ya dari gue sih pengen cerita tentang satu topik yang sering dialami terutama kaum remaja, ya, yaitu tentang quarter life crisis. Pernah gak sih kalian merasa hidup ini kayak jalan di tempat? Udah coba banyak hal tapi tetap aja ngerasa kosong. Atau bahkan mikir, aku udah umur segini tapi kok rasanya kayak masih gak ada pencapaian ya? Kalau iya, berarti kemungkinan kalian lagi di fase yang namanya quarter life crisis. Jadi apa sih quarter life crisis? Quarter life crisis itu biasanya dialami orang-orang di usia 20-an sampai 30-an. Masa-masa dimana kita ngerasa bingung sama jalan hidup, mulai mempertanyakan karir, hubungan, keuangan, bahkan tujuan hidup. Intinya masa-masa penuh tanda tanya besar. Kalau pas remaja, masalah kita cuma galau gara-gara nilai jelek atau diputusin pacar. Di fase ini masalah itu jauh lebih kompleks. Tiba-tiba kita kepikiran mau kerja apa? Kalau kerja di sini cocok nggak ya buat jangka panjang? Kok orang lain udah nikah, aku masih jomblo? Kok temanku udah beli rumah, aku masih ngontrak, kadang masih numpang di rumah orang tua? Kok kelihatannya mereka happy banget ya? Jalan ke sana, keluar kota, mungkin keluar negeri. Sedangkan aku bingung sama diri sendiri. Jujur aja ya, media sosial juga bikin quarter life crisis makin kerasa berat. Karena tiap buka Instagram atau TikTok, yang muncul selalu pencapaian orang lain. Ada yang baru nikah, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang posting kantor kece dengan gaji besar. Kita yang lihat otomatis kayak ngebandingin diri sendiri gitu ya. Padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka rasain di balik postingan itu. Ya, aku pribadi pernah ngalamin ya masa kayak gini. Mungkin sekarang masih ya kayak merasa masih kayak gini. Bangun tidur kayak rasanya hampa. Kerja iya, tapi hati kosong gitu. Pulang kerja cuma rebahan sambil scrolling HP. Dan bukannya lega malah makin overthinking sih. Seperti yang gue ceritain tadi, ada masa di mana aku tuh ngerasa hidup nih mau kemana sih? Itu ada sih masanya di mana terus pertanyaan itu selalu di pikiran saya gitu. Dan parahnya pikiran itu nggak bisa bikin kita, dan pikiran tuh kayak ini ya, kayak bikin kita tuh kayak ngerasa ketinggalan jauh gitu. Padahal kan belum tentu ya. Hidup ini kan masih bisa bersaing gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata quarter life crisis itu sebenarnya wajar banget. Bukan tanda kegagalan kok. Tapi ini justru fase yang hampir semua orang alami. Fase dimana kita belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Jadi kenapa sih quarter life crisis itu penting? Bayangin gini ya. Kalau hidup kayak game,
quarter life crisis adalah level transisi, di mana kita udah lewati masa tutorial. Tutorial itu kayak masa sekolah, masa kuliah, masa awal kerja. Sekarang kita masuk ke stage baru yang lebih serius. Kita lagi nyari senjata yang pas, jalan yang cocok, dan strategi yang baik buat melanjutkan permainan. Kadang salah langkah, kadang kalah, tapi justru disitulah kita belajar. Dan perlu diingat, setiap orang punya timeline masing-masing. Ada yang sukses di umur 23 tahun. Ada yang baru nemu passion di umur 30 tahun. Ada yang baru mapan di umur 40 tahun. Dan itu semua sah-sah saja. Hidup bukan balapan. Jadi nggak perlu buru-buru. Jangan merasa mentang-mentang mereka sukses, kita kayak merasa gagal. Kalau kita belum sampai di titik tertentu, jangan dulu deh. Terus gimana bang ngadepin quarter life crisis? Oke ya. Sekarang dari gue sih, ini gue mencoba eksplor diri ya, yang berdasarkan yang sudah gue lalui gitu ya. Yang pertama, yang pasti berhenti deh kita bandingin diri dengan orang lain gitu. Ya, kita berhenti bandingin diri dengan orang lain. Dan kita harus ingat, yang kita lihat di sosial media itu cuma highlight. Highlight itu kayak momen intinya aja gitu, momen manis-manisnya gitu. Kita kan nggak tahu seberapa berat perjuangan mereka di balik layar. Coba kita sesekali juga fokus sama perjalanan kita sendiri. Dan yang kedua, coba kita kenali diri lebih dalam gitu. Tanyain ke diri sendiri, hal apa yang bikin kita semangat gitu? Hal apa yang kita suka? Apa yang kita nggak mau lakukan seumur hidup? Coba kita kenali diri kita lebih dalam gitu, biar kita bisa tahu arah mana yang lebih baik untuk kita. Dan yang ketiga, belajar menikmati proses. Hidup itu kan perjalanan, bukan tujuan akhir. Kadang ya, kita tuh terlalu sibuk mikirin hasil gitu, sampai lupa menikmati langkah kecil yang sebenarnya penting gitu. Ya memang sih ya, gue salah satu orang yang berpikir hasil ada segalanya sih. Tapi bagaimanapun juga, hidup ini memang berproses gitu kan. Mie instan aja ada proses gitu kan. Dan yang keempat, kita coba jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses kok. Justru kalau kita pernah gagal, ya artinya kalau kita nggak pernah gagal, itu artinya kita nggak pernah nyoba hal baru gitu kan. Kita tidak ada pengalaman baru. Dan kita kayak kayak kurang siap aja gitu kalau ada masalah yang di luar ini kan. Di luar deh pokoknya. Yang kelima itu cari support system ya, entah itu teman dekat, keluarga, atau komunitas. Cari support system ya. Karena pada dasarnya kita ini manusia itu adalah makhluk sosial ya. Meskipun ada yang punya paham no lab ya, paham introvert gitu kan. Tapi coba sesekali deh ngobrol yang bisa bikin beban kita jauh lebih ringan gitu. Kalau gue misalnya teman-teman pada sibuk nih, pernah nyoba cerita curhat pakai aplikasi yang ini, yang kayak menerima curhatan gitu kan. Ya pernah sih kayak gitu. Nah, oke. Kalau lagi di fase ini, ya udah coba tarik napas sebentar. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Calm. Ya. Hidup bukan kompetisi siapa yang paling cepat, tapi perjalanan yang dinikmati dengan cara masing-masing gitu. Kalau capek, istirahat. Kalau bingung, coba ambil langkah kecil dulu.
Karena sekecil apapun langkahmu, itu tetap lebih baik daripada berhenti sama sekali. Dan satu hal yang harus kita tanamkan, gak ada yang salah sama proses kita. Semua orang punya jalan berbeda, hidup berharga, meskipun belum sesuai ekspektasi. Oke, aku penasaran deh kalau kalian gimana ngalaminnya. Coba komen, ataupun baik yang lagi ngalamin atau yang sudah kan, silakan berikan cerita kalian. See you.